Bagaimana rasanya melihat energi Indonesia bersiap meninggalkan negeri ini menuju Jepang? Pagi itu, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sebuah kapal raksasa perlahan mendekati terminal LNG Donggi Senoro di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Namanya LNG Maleo. Kapal ini datang bukan sekadar untuk bersandar. Di terminal inilah, LNG akan dimuat sebelum dibawa menyeberangi lautan menuju Futsu LNG Terminal di Tokyo Bay, Jepang. Lalu, seperti apa prosesnya? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga kapal ini benar-benar siap berlayar? Waktu menunjukkan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dari kejauhan, LNG Maleo mulai terlihat mendekati terminal LNG Donggi Senoro atau DSLNG di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Perlahan, kapal berukuran besar tersebut bergerak menuju area terminal untuk melakukan proses sandar. LNG Maleo memiliki kapasitas sekitar 126.000 meter kubik LNG. Setelah sandar, kapal ini akan menjalani proses pemuatan LNG sebelum kemudian melanjutkan perjalanan menuju Futsu LNG Terminal, Tokyo Bay, Jepang. Bagi sebuah kapal pengangkut LNG, proses pemuatan bukan pekerjaan yang bisa dilakukan dalam hitungan jam. Ada serangkaian proses yang harus dipastikan berjalan dengan aman dan tepat. Kapasitas 126.000 kubik, kapal ini akan loading di sini sekitar 40 jam sampai 46 jam dari sandar, dan akan dibawa ke Futsu LNG Terminal Tokyo Bay. Artinya, sejak kapal mulai sandar hingga seluruh LNG selesai dimuat, dibutuhkan waktu sekitar 40-46 jam. Dalam kurun waktu tersebut, terminal dan kapal harus bekerja secara terkoordinasi agar proses pemuatan berlangsung sesuai prosedur. Setelah proses loading selesai, LNG Maleo pun akan kembali berlayar. Tujuannya kali ini adalah Jepang. Namun, perjalanan LNG menuju kapal sebenarnya dimulai jauh sebelum LNG Maleo tiba di terminal. Gas alam yang menjadi bahan baku LNG di SLNG berasal dari blok Senoroto Ili dan blok Matindok. Dari sumber gas tersebut, gas kemudian dialirkan menuju fasilitas Donggi Senoro melalui jaringan pipa sepanjang sekitar 45 km. Di fasilitas pengolahan, gas alam tidak langsung dimasukkan ke dalam kapal. Gas terlebih dahulu melalui berbagai tahapan pengolahan. Di dalam fasilitas atau train, gas dibersihkan dari sejumlah unsur seperti air, merkuri, serta zat-zat lain yang tidak diperlukan. Setelah melalui proses pemurnian, gas kemudian didinginkan hingga berubah menjadi bentuk cair. Inilah yang disebut liquefied natural gas atau LNG. Dalam bentuk cair, gas menjadi jauh lebih mudah untuk disimpan dan diangkut menggunakan kapal khusus LNG. Setelah siap, LNG kemudian dialirkan menuju fasilitas penyimpanan sebelum akhirnya dimuat ke kapal seperti LNG Maleo. Aktivitas di terminal LNG Donggi Senoro bukan hanya berlangsung ketika LNG Maleo datang. Pengiriman LNG dari terminal ini dilakukan secara berkala. Interval kedatangan kapal LNG rata-rata sekitar 10 hari sekali. Artinya, aktivitas bongkar muat dan pengiriman energi di terminal berlangsung secara rutin. Sementara untuk pengiriman LNG domestik, rata-ratanya sekitar 1 kali dalam sebulan. Namun, frekuensi tersebut tetap bergantung pada permintaan. Jadi, selain melayani kebutuhan pasar luar negeri, terminal ini juga memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri. Menariknya, aktivitas di terminal DSLNG tidak hanya berkaitan dengan LNG. Terminal ini juga menangani pengiriman kondensat. Dalam 1 tahun, sekitar 16 kapal kondensat dilayani. Volume kondensat yang dikirim mencapai sekitar 52.500 barel untuk setiap kapal. Salah satu pembeli kondensat tersebut adalah Chandra Asri. Dengan demikian, aktivitas terminal tidak hanya menjadi bagian dari rantai pengiriman LNG, tetapi juga mendukung distribusi produk lain yang dihasilkan dari pengolahan gas. Jika melihat keseluruhan prosesnya, perjalanan energi ini sebenarnya cukup panjang. Gas berasal dari blok Senoroto Ili dan blok Matindok.
Kemudian dialirkan melalui pipa sepanjang 45 km menuju fasilitas Donggi Senoro. Di fasilitas tersebut, gas diproses, dibersihkan, didinginkan, lalu disimpan dalam bentuk LNG. Setelah siap, LNG kemudian dimuat ke kapal. Dan kini, LNG Maleo menjadi salah satu mata rantai terakhir sebelum energi tersebut meninggalkan Banggai menuju Jepang. Kapal ini akan loading di sini sekitar 40 jam sampai 46 jam dari Sandar dan akan dibawa ke Futsu LNG Terminal Tokyo Bay. Proses yang terlihat sederhana dari kejauhan ternyata melibatkan rangkaian aktivitas yang panjang. Mulai dari produksi gas, pengaliran melalui pipa, pengolahan, penyimpanan, hingga pemuatan ke kapal. Semua tahapan tersebut harus berjalan dengan terkoordinasi. Karena ketika kapal sudah meninggalkan terminal, LNG bukan lagi sekadar produk yang berada di dalam tangki. Energi tersebut telah menjadi bagian dari rantai pasok yang menghubungkan Indonesia dengan pasar internasional. Dari pesisir Banggai, Sulawesi Tengah, energi Indonesia kembali bergerak menuju pasar dunia. LNG Maleo membawa sekitar 126.000 meter kubik kapasitas LNG dalam perjalanan menuju Futsu LNG Terminal di Tokyo Bay, Jepang. Sebelum berlayar, kapal membutuhkan waktu sekitar 40 hingga 46 jam untuk menyelesaikan proses sejak sandar hingga seluruh LNG selesai dimuat. Sebuah perjalanan energi yang dimulai dari daratan Banggai, melewati proses pengolahan yang panjang, lalu berlanjut ke tengah lautan. Dari Selat Peleng, Banggai, energi Indonesia kembali bergerak menuju Jepang. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.